Recording. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi yang berjudul Teori Belajar Humanisme. Teori belajar humanisme adalah konsep belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia, berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya, mengembangkan kemampuan tersebut. Teori belajar humanistik sifatnya mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan dan bertujuan untuk memanusiakan manusia itu sendiri serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Tujuannya, teori ini adalah memanusiakan manusia, artinya pelaku seseorang ditentukan oleh orang itu sendiri dan memahami manusia terhadap lingkungan dan dirinya sendiri. Menurut para pendidik aliran ini, penyusunan dan penyajian materi pelajaran harus sesuai dengan perasaan dan perhatian siswa. Humanisme menurut Maslow. Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya memenuhi sifat hierarkis. Pada diri masing-masing, orang bisa timbul berbagai perasaan takut, seperti rasa takut untuk berkembang atau berusaha, mengambil kesempatan, membahayakan apa yang sudah dia miliki, dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, beberapa orang memiliki dorongan untuk lebih maju ke arah keutuhan atau kesempurnaan, dan memiliki kepercayaan diri menghadapi dunia luar. Teori Maslow mengenai proses belajar mengajar, yaitu misalnya apabila guru menemukan kesulitan untuk memahami mengapa siswa-siswa tertentu tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengapa siswa tidak dapat tenang di kelas, atau bahkan mengapa siswa tidak mempunyai motivasi belajar. Menurut Maslow, guru tidak bisa menyalahkan siswa atas kejadian ini secara langsung. Sebelum memahami, barangkali ada proses tidak terpenuhinya kebutuhan siswa di bawah kebutuhan untuk tahu dan mengerti. Bisa jadi anak tersebut belum atau tidak melakukan makan pagi yang cukup, semalam tidak tidur dengan nyenyak, atau ada masalah pribadi atau masalah keluarga yang membuat mereka cemas atau takut dan lainnya. Jadi di sini kita harus komunikasi antara pelajar dan pengajar, karena takutnya bisa jadi miscommunication gitu. Teori Carl Rogers tentang humanisme. Menurut Rogers, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memerhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan siswa. Guru harus memahami perilaku siswa dengan mencoba memahami dunia persepsi siswa diri dari dunia seseorang. Jadi contohnya itu kayak bikin games gitu biar anak murid itu tidak bosan belajarnya. Yang selanjutnya teori Carl Rogers tentang humanisme. Yang pertama, hasrat untuk belajar. Yang kedua, belajar yang berarti. Yang ketiga, belajar tanpa ancaman. Hasrat untuk belajar yaitu manusia itu mempunyai hasrat alami untuk belajar. Hal ini mudah dibuktikan. Perhatikan saja betapa ingin tahunya anak kalau ia sedang mengeksplorasikan lingkungannya.
Dorongan ini tahu untuk belajar ini merupakan asumsi dasar pendidikan humanistik. Di dalam kelas yang humanistik, anak-anak diberi kebebasan untuk memuaskan dorongan yang ingin tahunya, untuk memenuhi minatnya, dan untuk menemukan apa yang penting dan berarti tentang dunia di sekitarnya. Yang kedua, belajar yang berarti. Prinsip kedua ini, belajar yang berarti mempunyai makna. Hal ini terjadi apabila yang dipelajari relevan dengan kebutuhan dan maksud anak. Anak akan belajar dengan cepat apabila yang dipelajari itu mempunyai arti baginya. Sebagai contoh, misalnya anak cepat belajar menghitung uang receh karena utang tersebut dapat digunakan untuk membeli sesuatu permainan yang digemarinya. Yang ketiga, belajar tanpa ancaman. Belajar tanpa ancaman itu mudah dilakukan dan hasilnya dapat disimpan dengan baik apabila berlangsung dalam lingkungan yang bebas ancaman. Proses belajar berjalan dengan lancar manakala murid dapat menguji kemampuannya, dapat mencoba pengalaman-pengalaman baru atau membuat kesalahan-kesalahan tanpa mendapat ancaman yang biasanya atau menyinggung perasaan. Lanjutnya. Aplikasi teori humanisme dalam pembelajaran, guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Hal ini diterapkan melalui kegiatan diskusi, membahas materi secara berkelompok. Lanjut. Pembelajaran berdasarkan teori humanisme ini cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajar yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap dan analisis terhadap fenomena sosial. Lanjut, Ben. Alhamdulillah. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada yang ingin ditambahkan, Baik, cukup ya. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian dari kami. Itulah pemaparan dari kami tentang teori belajar, konstruktivisme dan humanisme. Adapun pemaparannya yang sudah kami sampaikan, mungkin dapat kita simpulkan bahwasanya teori pembelajaran konstruktivisme itu ada seperti yang sudah saya katakan tadi berkali-kali, bahwasanya teori belajar ini mementingkan pengalaman atau mementingkan anak didik tersebut yang harus belajar gitu. Artinya anak didik tersebut yang harus aktif untuk mencari tahu gitu, untuk mencari informasi untuk belajar. Nah, itu teori konstruktivisme. Nah, adapun guru sebagai fasilitator, penyedia materi. Nah, anak-anak kita hari ini belajar ini ya. Nah, adapun sebagai pembimbing juga, sebagai pengarah juga, biar nggak sembarangan, biar nggak amburadul. Nah, itu tentang teori pembelajaran konstruktivisme. Adapun humanisme adalah seperti yang tadi sudah dikatakan bahwasanya teori belajar ini adalah memanusiakan seorang manusia, di mana manusia tersebut pastilah memiliki kondisi dan situasi yang sendiri-sendiri itu. Di mana kalau si anak mungkin motivasinya kurang, kita nggak bisa salahkan. Kalau dia sering absen, mungkin sering telat atau sering nggak masuk kelas, itu harus kita tanyakan, makanya itu curhat ataupun komunikasi yang baik atau hubungan yang baik antara guru dan murid harus terjalin, harus erat, sehingga tidak ada yang namanya takut atau sembunyi-sembunyi dirahasiakan dari seorang siswa kepada gurunya, biar guru itu kalau udah tahu kondisi anak didiknya bisa ditemukan loh solusi-solusinya, terus penanganan kepada anak didik tersebut agar belajarnya semakin optimal. Nah, itulah teori pembelajaran humanisme, yaitu memanusiakan seorang manusia, di mana manusia itu kan imannya fluktuantik gitulah. Ya, kadang tinggi, kadang rendah. Nah, itu mungkin kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Baik, kita tutup saja ya. Bagaimana? Kita tutup? Insyaallah ingin membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.